Perkenalkan, di sini saya akan menjadi moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Semoga sesi kita bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Erik Juliastriani, dan selanjutnya ada Kak Gintang Mulyani, lalu ada Kak Muhammad Abdul Goni, dan ada Kak Suherman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu adab dan larangan berjima. Topik ini sebenarnya dekat dalam kehidupan, tapi seringkali belum dipahami secara utuh, terutama dari sisi adab dan nilai dalam Islam. Jadi melalui presentasi kali ini kita bisa melihat bagaimana hubungan tersebut tidak hanya sebatas kebutuhan, tetapi juga punya nilai ibadah dan aturan yang perlu dipahami dengan baik. Baik, pada slide ini ditampilkan beberapa gambar umum materi yang akan kami bahas secara garis besar. Materi ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu adab dalam relasi suami istri, serta batasan dan larangan dalam ajaran Islam. Di bagian adab akan dibahas mulai dari pembagian mengawali hubungan dengan doa, lalu membangun pendekatan yang lembut, hingga pentingnya menjaga kebersihan, penampilan, dan kenyamanan. Sedangkan pada bagian batasan akan dijelaskan kondisi-kondisi yang dilarang dalam Islam, termasuk kewajiban bersuci melalui mandi junub beserta tata caranya. Nah, dengan adanya pembagian ini diharapkan pembahasan bisa lebih terstruktur dan mudah dipahami. Selanjutnya ada latar belakang. Pada saat ini juga dijelaskan dari latar belakang dari pembahasan yang kami angkat. Dalam Islam, hubungan suami istri tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang mengandung nilai dan tanggung jawab. Oleh karena itu, pemahaman ini terhadap adab dan batasan menjadi sangat penting agar hubungan tersebut tidak hanya berjalan secara fisik, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan. Dengan memahami hal ini, diharapkan dapat tercipta hubungan yang lebih harmonis, seimbang, dan bernilai spiritual. Gintang, silakan Kak Gintang. Baik, terima kasih Kak Ernik. Untuk materi selanjutnya yaitu mengawali dengan doa. Dalam ajaran Islam, mengawali relasi suami istri dengan doa merupakan bentuk kesadaran spiritual untuk memohon perlindungan serta keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aktivitas tersebut tidak hanya bernilai duniawi, tetapi juga menjadi bagian dari ibadah yang penuh dengan makna. Contoh doanya yaitu Bismillah Allahumma janibna asy syaiton wa janibsi syaiton em, marajak tanah, yang artinya dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami. Untuk slide selanjutnya yaitu pendekatan yang lembut. Relasi suami istri sebaiknya diawali dengan pendekatan yang penuh kelembutan, perhatian, dan saling menghargai. Sebagai wujud kasih sayang yang mampu menghadirkan kenyamanan serta mempererat kedekatan emosional, yaitu menciptakan suasana yang hangat dan penuh ketenangan, membangun kedekatan emosional antar pasangan, menghindari sikap tergesa-gesa dalam hubungan, serta menumbuhkan rasa saling menghargai dan memahami. Untuk materi selanjutnya yaitu menjaga penampilan dan keharuman. Perhatian terhadap kebersihan, penampilan, dan keharuman merupakan wujud penghargaan yang sederhana namun bermakna dalam menjaga keharmonisan relasi suami istri. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan sebagai bentuk self-care. Contohnya memastikan tubuh dalam kondisi bersih dan segar sebelum bersama pasangan. Yang kedua,
menampilkan diri dengan rapi dan nyaman. Ya, contohnya memilih pakaian yang bersih dan layak dikenakan di hadap. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Abdul Goni. Silakan. Terima kasih Kak Gintang. Materi selanjutnya yaitu menjaga kebersihan sebelum mengulangi. Dalam kondisi hendak mengulangi hubungan, dianjurkan untuk menjaga kesucian dan kesegaran dengan berwudu. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap adab, serta upaya untuk menjaga kebersihan dalam relasi suami istri, selanjutnya ada nilai-nilai yang perlu dijaga. Yang pertama ada menjaga kesucian diri sebagai bentuk kesiapan lahir dan batin. Yang kedua itu menghadirkan kesegaran untuk menjaga kenyamanan bersama. Yang ketiga itu meningkatkan rasa tenang dan kusyuk dalam relasi. Materi selanjutnya yaitu kebersamaan dalam kebersihan. Membangun kedekatan dengan tetap menjaga satu bentuk kedekatan yang dapat mempererat hubungan suami istri dengan tetap mengedepankan kesopanan, kenyamanan, dan adab yang terjaga. Materi selanjutnya akan dilanjut oleh Kak Suherman. Ya, terima kasih Mas Goni. Yang selanjutnya itu larangan dalam berjima. Haram menggauli istri lewat dubur. Dalam ajaran Islam, menggauli istri melalui dubur atau anal diharamkan. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Penjelasan singkatnya itu dalam Al-Quran ada di surat Al-Baqarah ayat 223. Hubungan suami istri dianjurkan pada tempat yang benar, yaitu melalui farji atau vagina, bukan melalui dubur. Kalau dalam hadis, Nabi Muhammad dengan tegas melarang perbuatan tersebut dan menyebutkan sebagai perbuatan yang tercela. Yang selanjutnya ada larangan dalam berjima. Haram menggauli istri yang sedang haid. Menggauli atau berhubungan seksual dengan istri yang saat sedang haid melalui vagina adalah haram berdasarkan nas Al-Quran yang sangat jelas dan tegas. Dalilnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Selanjutnya itu ada rukun dan tata cara mandi junub. Kalau rukun mandi junub itu ada dua. Yang pertama itu niat. Diniatkan dalam hati untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Air harus mengalir dan menjangkau seluruh permukaan tubuh, termasuk rambut dan kulit. Selanjutnya, tata cara mandi junub. Niat dalam hati dengan lafal niat yang berbunyi nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari fardo lillahi ta'ala. Yang kedua itu ada mencuci kedua tangan. Terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada di tangan dengan tangan kiri. Yang keempat, mencuci tangan kembali. Setelah memegang kemaluan, tangannya dibasuh kembali. Yang kelima, berwudu secara sempurna. Berwudunya itu sama seperti saat kita mau berwudu untuk sholat. Yang keenam, menyiram kepala. Menyiram kepala sebanyak 3 kali hingga air merata dari pangkal rambut. Yang ketujuh, menyiram seluruh tubuh. Dimulai dari sisi kanan, lalu ke sebelah kiri, sambil memastikan air merata ke seluruh lipatan dan bagian tubuh. Yang terakhir itu ada mencuci kaki. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Kak Ernik. Baik, sebagai penutup dari pemaparan
materi yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa dalam Islam, hubungan suami istri itu tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang mengandung nilai, etika, serta tanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menerapkan adab-adab yang dianjurkan, seperti memulai dengan doa, menjaga sikap yang lembut, serta memperhatikan kebersihan dan kenyamanan. Di sisi lain, terdapat pula batasan dan larangan yang harus diperhatikan sebagai bentuk penjagaan terhadap nilai kesucian dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan memahami dan menerapkan kedua aspek tersebut, diharapkan hubungan suami istri dapat berjalan secara seimbang, harmonis, dan bernilai ibadah. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini tidak melihat pentingnya adab dan batasan dalam kehidupan suami istri. Mungkin cukup sekian dari kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kurangnya pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.